doa. Rehan, silakan dipimpin doanya. Ya, Rehan, pimpin doanya Rehan. Mari teman-teman kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak tanya dulu. Siap belajar? Siap. Siap ya belajar ya? Kalau siap, coba lihat kursi meja kalian dan kerapian kalian. Apakah sudah baik? Apakah sudah rapi? Ya, perhatikan. Apakah sudah baik? Sudah rapi? Sudah bersih? Sudah wangi? Nah, kalau wangi, kita belajar jadi lebih asik. Bayangkan kalau kalian belajar sampingnya bau ketek. Semangat tak belajar? Ya kan? Jadi kerapian. Kalau kawan aja udah risih ngeliatnya, dia kita lagi belajar melihat kanan, ada yang melihat ini lagi, tidak ada rapi-rapinya. Itu yang bikin kenapa sebelum belajar kita harus rapi terlebih dahulu. Selanjutnya, Bapak akan tanya dulu sebelum masuk ke pelajaran utama. Masih ingat nggak dengan pelajaran yang kemarin? Ada yang tahu? Ya, Vera. Fakta-fakta pendorong dan penghambat mobilitas. Ya, fakta-fakta pendorong dan penghambat mobilitas. Apa? Ada yang bisa kasih contoh? Fakta pendorong dan penghambat mobilitas? Ada yang bisa kasih contoh? Ya, silakan Vera lagi. Faktor pendorong mobilitas, faktor struktur, faktor individu, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor politik, faktor lingkungan dan kemudahan dalam akses pendidikan. Sedangkan faktor penghambat mobilitas sosial adalah kemiskinan, diskriminasi, dan perbedaan jenis kelamin individu. Oke, itu tadi pembelajaran kita sebelumnya ya. Berarti sangat bagus kalian masih ingat dengan pembelajaran yang sebelumnya. Selanjutnya, pembelajaran kemarin itu kan kita sudah tahu bahwa contohnya adalah kita bisa hebat. Kadang kalau kata orang itu, kalau zaman sekarang itu mereka bilang, apakah ada privilege-nya? Pernah dengar kan? Dia kaya karena ada privilege-nya. Kenapa? Oh, dia jadi orang kaya, misalnya Rapatar karena bapaknya Rapi kaya. Anak Baimong bisa kaya karena Baimong itu kan faktor keluarga, faktor individu. Ada faktor sosial, karena dia hidup di lingkungan yang keras, maka dia pun pengen maju. Oh, saya pengen yang tadinya bapak saya cuma ngolah timah, batas cuma jadi pasir timah, besok saya olah langsung jadi timah yang bisa dipakai untuk model. Nah, seperti itu ya untuk aktual. Oke, sebelum masuk pelajaran pertama, bapak mau tanya dulu. Sudah belum bikin orang tua yang tersenyum? Atau bikin marah-marah? Rehan, sudah bikin orang tua yang tersenyum hari ini? Nah, kenapa orang tuanya tersenyum? Kenapa orang tua Rehan tersenyum? Tapi tersenyum, bukan marah-marah banget nih. Coba yang cewek, coba anak. Sudah belum bikin orang tuanya tersenyum hari ini? Belum? Pengen tak lihat orang tuanya tersenyum? Pengen. Butet, sudah orang tuanya bikin orang tuanya tersenyum hari ini? Kenapa senyum? Rajin berangkat sekolah. Nah, ya, senyum orang tua itu, nak. Anaknya bangun tanpa dibangunkan saja itu sudah bikin bapak ibunya tersenyum. Ibunya lah terutama. Karena bapak kan kadang tidak melihat anaknya proses dia belajar, proses dia bangun. Nah, ada tadi kata-kata, sudahkah kamu membuat orang tuamu tersenyum? Simpel bikin orang tuamu tersenyum hari ini adalah tidak usah bikin masalah hari ini. Kalian pergi sekolah, tunaikan kewajiban pelajar sebagai pelajar ya. Tidak bikin masalah, tidak bikin kalian dipanggil guru.
kemudian kalian pulang dengan tertawa, "Mak, Pak, Bu, Mama, ku hari ini benar-benar belajar, ku dapat ilmu ini." Setelah kalian berbicara seperti itu, orang tua kalian tersenyum walaupun dalam hati. Kadang yang namanya bapak, ibu itu dia tidak tersenyum, tapi sebenarnya kalau dia lihat anaknya senang, maka dia ada tersenyum. Itulah kebahagiaan orang tua kalian. Jadi itu belajar hari ini kalian bisa pikirkan yang lain, pikirkan baik. Ku harus berpendidikan, sukses, biar orang tua bisa tersenyum di hari tua. Oke? Nah, pengen kan mak jadi orang kaya kan? Lanjut, tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini kita akan belajar menggunakan model pembelajaran Think Pair Share, yaitu menganalisis saluran-saluran mobilitas sosial, menelaah dampak-dampak mobilitas sosial, dan mempresentasikan saluran-saluran mobilitas sosial dan dampak mobilitas sosial. Ya, ini tujuan. Harus bisa ini, harus bisa ini, harus bisa. Nah, itu namanya harapan, tujuan, harapan. Mungkin tidak terlaksana, tapi kan yang namanya kita harapan pengen terlaksana. Lanjut, berarti pelajaran kita hari ini adalah saluran-saluran mobilitas sosial dan dampak-dampak mobilitas sosial. Hari ini Bapak akan mengajarkan ini. Kemudian nanti kalian akan menonton video, kemudian membuat kelompok, berdiskusi dan menentukan saluran-saluran mobilitas dan dampak mobilitas sosial yang ada di dalam video. Enak ya? Kemudian kita akan melakukan penilaian dan lain-lain. Bapak akan mengirimkan pretest, ya. Pretestnya seperti ini. Kita tidak usah pakai HP dulu. Pretestnya Bapak pengen tanya dulu. Ada tidak yang sudah tahu? Siapa yang sudah tahu saluran-saluran mobilitas sosial yang ada di lingkungan kita? Kan sudah belajar malam tadi. Ada yang tahu saluran-saluran mobilitas sosial yang ada di lingkungan sekitar kita? Ya. Lembaga pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi, organisasi profesi. Oke, itu saluran mobilitas yang ada di lingkungan kita, ya. Kemudian Bapak pengen tanya lagi. Misal, Bapak kasih sebuah studi. Jono tadinya orang miskin. Kemudian dia tiba-tiba diterima di angkatan laut. Kira-kira dampak apa yang didapatkan oleh Jono? Dampak mobilitas sosial yang diterima oleh Jono. Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Tidak ada. Oke, kita lanjut karena itu masih pretest. Ya, itu tes awal dari Bapak. Bapak mau lihat di mana batas kalian pada awalnya. Ini ya, saluran mobilitas sosial ada itu kan. Pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi, organisasi profesi, buku sudah ada. Kemudian mendorong seseorang ini dampaknya, ya, dampak di buku sudah ada. Nah, sekarang kalian perhatikan video berikut. Telah cari saluran mobilitas sosial yang terdapat dalam video ini. Oke? Ya, perhatikan baik-baik. Hampir semua orang sukses pernah mengalami kegagalan. Mungkin bukan cuma pernah, melainkan sahabat dan kegagalan itu. Begitulah yang dirasakan oleh Jack Ma ketika mendirikan Alibaba. Dia mengalami banyak sekali kisah yang sangat memilukan. Jack Ma lahir di provinsi Zhejiang pada 15 Oktober 1964 dengan nama asli Maya. Dia berasal dari keluarga sederhana. Orang tuanya adalah seorang pemusik tradisional yang mengandalkan uang pensiunan sebesar 500.000 untuk kebutuhan sehari-hari. Jack Ma bukanlah seseorang yang pintar matematika atau ilmu sains lainnya. Dia gagal lulus ujian sekolah dasar sebanyak 3 kali dan juga gagal lulus ujian sekolah menengah sebanyak 2 kali. Untuk membantu orang tuanya dan juga kegemarannya berbahasa Inggris, pada usia 12 sampai dengan 20 tahun, dia rela mengayuh sepeda miliknya menempuh perjalanan selama 40 menit untuk bekerja sebagai tour guide bagi para turis asing yang mengunjungi kotanya.
Dari pekerjaan ini, membuatnya berpikiran terbuka di dunia global. Dia mengaku apa yang didapatkannya jauh sekali berbeda dengan apa yang dipelajarinya di sekolah. Bahkan karena pekerjaan ini, dia mendapatkan julukan Jack dari sahabat tulis asing. Setelah beranjak dewasa, Jack Ma gagal dalam 3 kali kesempatan masuk perguruan tinggi sebelum akhirnya dia berhasil diterima di Universitas Normal Hangzhou, kemudian lulus sarjana bidang bahasa Inggris. Setelah lulus, dia berusaha mendapatkan pekerjaan, tapi banyak perusahaan menolaknya karena dianggap tidak memiliki kemampuan yang mumpuni. Bahkan nih, dia pernah mendaftar ke perusahaan KFC yang kebetulan baru membuka cabang di kotanya. Dari total sebanyak 24 pelamar, terdapat 23 orang pelamar yang diterima, dan Jack Ma ada menolak. Setelah berbagai penolakan tersebut, dia mulai menekuni profesi sebagai pengajar bahasa Inggris. Pada suatu hari di tahun 1995, Jack Ma berkesempatan berkunjung ke Amerika untuk sebuah perjalanan bisnis. Di sanalah dia berkenalan dengan komputer dan internet. Saat itu, Jack Ma mencoba menuliskan kata bir. Dia menemukan bir dari berbagai negara, tetapi tidak menemukan satu informasi apapun tentang bir dari negaranya sendiri, yaitu Cina. Kejadian itu sontak membuat Jack Ma termotivasi untuk mendirikan perusahaan komputer. Dia memberanikan diri meminjam uang sebesar $2.000 Amerika Serikat dari temannya. Padahal dia bukan ahli pemrograman, dia juga bukan lulusan IT, bahkan Jack Ma sangat awam tentang dunia komputer. Akhirnya, Jack Ma memulai usaha tersebut dengan membuat sebuah website berbahasa Cina. Website ini ternyata direspon baik oleh kalangan terdekatnya. Dia pun mendapatkan banyak email dari orang-orang yang tertarik mengembangkan ide tersebut. Laman inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Alibaba. Tetapi, pendirian Alibaba juga tidak berjalan mulus. Dia banyak ditolak ketika menawarkan perusahaan tersebut kepada investor. Dia sibuk sana kemari mencari para investor yang mau mendanai idenya itu. Tetapi tidak berhasil, tidak ada yang tertarik dengan tawarannya. Kisahnya bahkan semakin memilukan. Bukan malah mendapatkan investasi, dia sempat mengalami momen di mana dia ditipu oleh 4 buah perusahaan. Sampai pada suatu hari, dia mendapatkan kepercayaan dari Goldman Sachs, salah satu pendiri Yahoo, dan juga SoftBank dari Jepang yang mau berinvestasi di Alibaba. Pamor Alibaba melejit dengan moto utama melayani konsumen. Banyak para pelaku yang sangat bersyukur dengan kehadiran Alibaba, pun masyarakat Sarawak juga sangat terbantu. Mereka bisa berbelanja dengan nyaman dan aman di situs tersebut. Hari ini, Alibaba menjadi salah satu perusahaan yang mendunia. Beragam kegagalan yang dialami oleh Jack Ma di masa lalu kini terbayar luas. Dia sukses menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Padahal Jack Ma bukanlah orang yang pintar, tetapi dia adalah seorang pekerja keras. Dia juga ramah, suka hal baru, dan yang paling penting, dia selalu optimis dalam menjalani hidupnya. Saat ini, Jack Ma sibuk menghadiri berbagai macam undangan sebagai pembicara. Dia menebarkan kebaikan dan memberikan inspirasi kehidupan bagi kita semua. Pada akhir tahun 2019, dia membuat keputusan besar untuk keluar dari Alibaba Group dan fokus pada bidang pendidikan yang dia sukai. Demikianlah kisah dari Jack Ma, sang pendiri Alibaba. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, baik. Sudah ditonton ya? Diperhatikan. Siapa tadi nama orang ini? Jack Ma. Jack Ma. Jadi sebelum kita masuk ke diskusi atau Bapak bertanya, Bapak kasih tahu dulu. Ini disebut yang tadi, kegiatan tadi itu namanya biografi. Ya. Biografi, apa ada yang tahu biografi itu apa? Biografi itu adalah kisah hidup seseorang. Misalnya Rahma bikin sebuah video judulnya Draw of My Life, menggambarkan kehidupanku dari awal dia lahir sampai sekarang di selesai. Maka itu namanya biografi Rahma, diceritakan dengan detail. Jack Ma ini tadi adalah seorang entrepreneur. Entrepreneur itu berarti adalah pengusaha. Ya, bahasa kerennya entrepreneur. Ya. Dia punya Alibaba.
Dia punya saham di game yang paling ngetop di Indonesia, Mobile Legends. Jadi manusia yang kecil kurus dan ini, yang ditolak orang 3 kali bekerja, yang tak lulus SD 3 kali, SMP 2 kali, dia punya, tahu UC browser? Pernah pakai UC browser? Pernah pakai VLC player? Pernah main Free Fire? Pernah main Mobile Legends? Si Amang ini lah yang punya saham ya, bukannya punya tapi punya saham. Di Shopee pun kalian sempat kalian dan emak kalian belanja itu setiap hari. Alibaba ini, si Jack Ma ini punya saham, jadi dia yang punya pasar. Ya. Sekarang Bapak tanya, sebelum masuk ke diskusi, ada yang bisa menentukan saluran mobilitas apa yang digunakan oleh Jack Ma tadi? Apa? Profesi dia jadi apa? Nah, jadi apa dia tadi? Pengusaha. Ada lagi selain profesi? Ada? Selain profesi, ada yang bisa menjawab saluran mobilitas apa yang digunakan oleh Jack Ma? Jika itu, kalau seperti itu, jika itu, itulah gunanya kita yang namanya fair, berbagi. Pasti pikiran kalian ada, tapi tidak bisa mengungkapkan. Sekarang buatlah kelompok yang terdiri dari yang kemarin sudah Bapak bentuk. Diskusikan saluran-saluran mobilitas dan dampak mobilitas yang dirasakan oleh Jack Ma, yang didapatkan oleh Jack Ma. Oke, silakan sekarang bergabung ke kelompoknya masing-masing. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Gabung. Ngerti kan isinya kan? Dan mana jam berdua? 1, 2, 3. Dia mengerti kan, gitu kan? Sudah mengerti?
Oke, perhatikan Bapak. Untuk nama kelompok, untuk nama kelompok tuliskan dengan nama buah-buahan. Apel, jeruk, mangga, lemon, melon, semangka, banana. Apa nama? Oh. Oke, perhatikan ya. Itu ada LKPD 2 lembar, kemudian bahan ajar 3 lembar. Diskusikan apa saluran dan dampak mobilitas sosial yang dialami oleh Jack Ma. Tolong jangan fokus ke bahan ajarnya karena ada foto Bapak itu ya. Lagi belajar di kelas. Benar kan? Itu di halaman pertama bahan ajar kan ada foto Bapak lagi belajar di kelas sama teman Bapaknya. Kan ada foto Asen lagi di Citayam Fashion Club. Ya. Nah, perhatikan ya. Isi dampak-dampak dan saluran mobilitas sosial yang dialami Jack Ma berdasarkan bahan ajar yang Bapak kasih. Misal Jack Ma menggunakan saluran mobilitas pendidikan karena dia berpendidikan di mana tadi. Ingat kan? Nah, dampaknya dia jadi orang. Nah, ketik. Kerjakan sebanyak mungkin dalam waktu 25 menit. Silakan. Siap. Gana. Cari apa saluran yang siapa tahu dia anak ustaz. Siapa dia anak ustaz? Ini dijelaskan. Banyak. Ya.
Ada apa? Ada yang mau Nah, ini bab misalnya Jekma melalui saluran pendidikan, ya kan? Pendidikan apa ada di beda? Apa fungsinya dari pendidikan yang diambil dan dia bisa contoh dia bisa Inggris kan? Dia bisa pikiran, kemudian adalah koneksi lebih banyak. Oke, contoh, ya, benar kan? Kemudian dia mendirikan Alibaba tadi apa jadi ini ya. Jadi intinya nak, misalnya saluran pendidikan, dampak apa yang dia alami dari pendidikan yang dia ambil. Misalnya organisasi ekonomi, dia ekonomi mendirikan apa-apa kan. Kemudian didampak dari dia mendirikan organisasi ekonomi ini, dampak yang dialami oleh Jekma adalah Jekma itu tulisannya JACKMA. Nah, itu ada promo dia yang mati pakai jas. Nah, itulah Jekma. Ya, jadi saluran yang diambil dan dampak yang bisa mengerti? Mengerti. Kasih makan dan pikir. Oke, sambil diskusi, Bapak tayangkan lagi pelan-pelan video tadi. Pelan? Hah? Siapa tahu ada yang tidak? Ya.
Ya, ambil diskusi ya. Hampir semua orang sukses pernah mengalami Nanti kan pijat lah. hampir semua orang Nah, itu sukses tulisan. pernah Cek. mengalami Nah, kegagalan. ya. Mungkin bukan cuma pernah, melainkan selalu berjalan itu. Jadi orang Chinese itu punya kebiasaan, punya dua nama. Kapera. Nama Chinese siapa? Sekali kisah yang Nama Chinese siapa? Sigma lahir di provinsi Sekarang Jogja. yang pertama nama Chinese Lim Swee Kim. Dia berasal dari keluarga sederhana. Orang tuanya adalah seorang pemimpin tradisional yang mengandalkan uang pensiunan sebesar 500.000 untuk kehidupan sehari-hari. Jack Ma bukanlah seseorang yang pintar matematika atau ilmu sains lainnya. Dia gagal lulus ujian sekolah dasar sebanyak 3 kali dan juga gagal lulus ujian sekolah menengah sebanyak 2 kali. Untuk membantu orang tuanya dan juga kegemarannya berbahasa Inggris, pada usia 12 sampai 20 tahun, dia rela mengayuh sepeda miliknya menempuh perjalanan selama 40 menit untuk bekerja sebagai tour guide bagi para turis asing yang mengunjungi kota itu. Dari pekerjaan ini, membuatnya berpikir terbuka. Oke. Nah, ambil lihat video terbaru. Oke. Jauh sekali berbeda. Nah, lihat ambil diskusi, ambil lihat videonya. Apa saja yang ada saluran mobilitas yang dialami oleh Jack. Setelah beranjak dewasa, Jack. Jack gagal dalam 3 kali kesempatan masuk perguruan tinggi. Sebelum akhirnya dia berhasil diterima di Universitas Marwal Hangzhou, kemudian lulus sarjana bidang bahasa Inggris. Setelah lulus, dia berusaha mendapatkan pekerjaan, tapi banyak perusahaan yang menolaknya karena dianggap tidak memiliki kemampuan yang mumpuni. Bahkan nih, dia pernah mendaftar ke perusahaan KFC yang kebetulan baru membuka cabang di kotanya. Dari total sebanyak 24 pelamar, terdapat 23 orang pelamar yang diterima, dan Jack Ma adalah satu-satunya orang yang gagal dalam rekrutmen tersebut. Kegagalan tidak kunjung pergi dari kehidupan Jack Ma. Dia tercatat mendaftar pada 30 lowongan pekerjaan, dan seluruhnya menolak. Setelah berbagai penolakan tersebut, dia mulai menekuni profesi sebagai pengajar bahasa Inggris. Pada suatu hari di tahun 1995, Jack Ma berkesempatan berkunjung ke Amerika untuk sebuah perjalanan bisnis. Di sanalah dia berkenalan dengan Boleh lihat HP saya. Lihat videografi itu Jack Ma. Jadi kalian bisa melihat saluran mobilitas yang dialami oleh Jack Ma. Di Wikipedia ada Jack Ma. sendiri yaitu China. Kejadian itu sontak membuat Jack Ma termotivasi untuk mendirikan perusahaan komputer. Dia memberanikan diri meminjam uang sebesar 2.000 dolar Amerika Serikat dari temannya. Padahal Boleh buka HP-nya, cari profil Jack Ma. sangat awam tentang dunia komputer. Akhirnya, Jack Ma memulai usaha tersebut dengan membuat sebuah website berbahasa Cina. Website ini ternyata direspon baik oleh kalangan terdekatnya. Dia pun mendapatkan banyak email dari orang-orang yang tertarik mengembangkan ide tersebut. Laman inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Alibaba. Tetapi, pendirian Alibaba juga tidak berjalan mulus. Dia banyak ditolak ketika menawarkan perusahaan kepada investor. Dia sibuk sana kemari mencari para investor yang mau mendanai idenya itu. Tetapi tidak berhasil. Tidak ada yang tertarik dengan tawaran itu. Kisahnya bahkan semakin menggerukan. Bukan malah mendapatkan investasi, dia sempat mengalami momen di mana dia ditipu oleh 4 buah perusahaan. Sampai pada suatu hari, dia mendapatkan kepercayaan dari Goldman Sachs, salah satu pendiri Yahoo, dan juga SoftBank dari Jepang yang mau berinvestasi di Alibaba. Pamor Alibaba melejit dengan untuk utama melayani konsumen. Banyak para pelaku yang sangat bersyukur dengan kehadiran Alibaba, pun masyarakat calon pembeli juga sangat terbantu. Mereka bisa berbelanja dengan nyaman dan aman di situs tersebut. Hari ini, Alibaba menjadi salah satu perusahaan yang mendunia beragam kegagalan yang dialami oleh Jack Ma di masa lalu, kini terbayar lunas. Dia sukses menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Padahal Jack Ma bukanlah orang yang pintar, tetapi dia adalah seorang pekerja keras. Dia juga ramah, suka hal baru, dan yang paling penting, dia selalu optimis dalam menjalani hidup. Saat ini, Jack Ma sibuk menghadiri berbagai macam undangan sebagai pembicara.
Dia menebarkan kebaikan dan memberikan inspirasi kehidupan bagi kita semua. Pada akhir tahun 2019, dia membuat keputusan besar untuk keluar dari Alibaba Group dan fokus pada bidang pendidikan yang dia sukai. Demikianlah kisah dari Jack Ma, sang pendiri Alibaba. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ada Yasin? Ada tak Jack Ma Yasin? Ada Jack Ma Yasin? Ada tak Jack Ma Yasin? Iya, gimana itu? Gimana itu dibantu ini? Jadi prasasti dan ada yang tidak? Apa? Belum mulai. Yang lain? Yang ini. Tadi kan video lalu ayo putar kan? Hikmah melalui pendidikan. Ya kan? Pendidikan bahasa Inggris.
si profesi ya. Nah, ini profesi nah, maka kesimpulan bahwa apa yang kalian dapat dari hidup Jack Ma, kesimpulan. Nah, apa yang bisa pelajaran yang bisa diambil dari hidup Jack Ma? Apa ya? Mana? Kan ngomong tadi di situ dia pendidikan ambil kuliah jurusan bahasa Inggris. Nah, kuliah bahasa Inggrisnya tadi ada dipakainya untuk bekerja, benar tak? Nah, ada fungsi dari kuliah bahasa Inggris dia tadi dipakai untuk dia bekerja. Ya. Ya, diskusikanlah. Untuk kesimpulan diskusi itu, simpulkan dari saluran dan dampak mobilitas sosial yang dilakukan oleh Jack Ma. Hal apa yang bisa kalian petik? Hal apa yang bisa kalian ambil pelajaran dari hidup Mr. Jack Ma tadi? Ya, kokoh Jack Ma tadi, Q Jack Ma tadi, ya, Q Jack Ma tadi. Pelajaran apa yang bisa dipetik? Ya. Mana bapak yang lebih nilai? Nah, sudah. Makasih, Pak. Pemandu wisatawan dari luar negeri yang datang berwisata ke kemudian ini yang mendirikan Alibaba, yang mendirikan Alibaba sebagai perusahaan apa yang dijalani adalah
Ya. Oke, Rahma. Mulai dari perjalanan hidup dan menemukan bahwa kita bulan dan pasangan baik benar dia tidak pernah menyerah walaupun orang kerja tidak berikan itu sehingga jemaah orang ape juga jemaah karakter itu kesimpulannya adalah dari jemaah ada kita jangan pantang menyerah untuk mencapai itu seperti itu kan. Apa menit lagi ya? 6 menit lagi. Dari sana tak ada tes. Mana mau cek tes? Itu dulu. Makanya mau tes gaya saya. Ini mata ini, abang kalau nak lamuan mana? Kalau ini aku tu garis. Bagi tak ada. Tapi saya lihat anu kan. Garis. Masih ada yang punya kendala? Apa nanti? Apa kendala itu? Menurut kalian seperti itu dan tidak jadi. Udah? Tiga titik ya. Hari ini yang maju tiga kelompok. Tiga kelompok yang maju. Jadi kalau kelompok yang kurang konsentrasi, bapak baru maju. Bapak tes konsentrasi. Ya. Nanti bapak tes siapa kelompok yang sudah tidak konsentrasi pada masih pagi. Bapak suruh presentasi. Ya.
bapak. Ya, ada bapak. Ya, lihat tangan bapak ya. Rahma menari-nari di atas kepala. Rahma menari-nari di atas kepala. Ya, coba ya. Kalau ada yang salah bapak turun ke sana. Ini apa yang turun? Rahma menari-nari di atas kepala. Kepala di atas menari-nari Rahma. Rahma di atas kepala menari-nari. Ada yang salah? Cepat ya. Rahma menari di atas kepala. Rahma menari kepala di atas. Ah, kita salah lagi. Merah ya, salah satu. Nomor merah salah satu. Kita lanjut ya. Lanjut. Kita cari kelompok ke dua. Kita cari kelompok kedua. Kita ganti namanya jadi Rehan ya. Rehan menari di atas kepala. Rehan di atas kepala menari. Menari Rehan kepala di atas. Ah, ini salah. Sampai salah. Oke, di atas kepala menari-nari Rehan. Kepala di atas Rehan menari. Nah, ini salah. Ya, kita cari kelompok terakhir. Ya, ganti nama. Ya, ini duduk lah. Sekarang dulu. Nah, lanjut ya. Di atas kepala Ella menari. Ella menari di atas kepala. Kepala di atas menari Ella. Ella menari kepala di atas. Nah, ini salah nggak? Nanti kumpul berarti. Ella di atas kepala menari-nari. Menari Ella kepala di atas. Ah, ini salah. Ya, itu berarti melatih konsentrasi sama kayak kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Nah, ini diganti menari-nari ya. Ini diganti menari-nari. Silakan kelompok yang pertama tadi yang tidak konsentrasi maju ke depan. Bapak ajarkan ya. Kalau yang moderator itu tidak boleh menjawab. Sama kayak pembawa acara. Moderator itu pembawa acara. Nah, ya, kita sambil belajar bagaimana cara berdiskusi yang baik dan benar. Silakan maju ke depan. Nah, di sini. Dan balik di kursi. Biar olahraga, biar ngantuk. Ya, silakan. Nah. Kelompok melon.
sudah? Nah, moderator, coba tanya siapa yang ingin bertanya. Nah, silakan pilih. Ya, perkenalkan nama. Apakah ada masalah dalam pendidikan Dekma? Apa masalah Anda tuh? Masalah dia pernah tidak lulus sekolah dasar selama 3 tahun sekolah menengah dan dia pernah tidak lulus sekolah menengah selama 2 tahun. Nah, oke. Coba tanya apakah sudah cukup atau belum moderatornya? Nah, anak-anak itu kelompok yang bisa presentasi bertanya apakah masih ada yang ingin bertanya? Ya, nih. Adakah dampak positif, dampak negatif dari mobilitas sosial yang dilakukan oleh Dekma? Ya. Positif dan negatif itu. Ada? Tidak ada? Nah, kita simpan dulu, nanti berarti Bapak yang jawab. Ya, boleh tepuk tangan ke kelompok apa? Lanjut ke kelompok kedua. Siapa kelompok kedua? Ya, silakan kelompok kedua. Ya, moderator, sudah belum? Ya, jangan marah-marah, namanya berdiskusi tidak boleh marah-marah ya. Ya, bacakan hasil presentasi, semuanya berdiri, kelompok ini. Kelompok ini semuanya berdiri. Ya, silakan. Perkenalkan diri dulu, ngadep ke situ. Ya, silakan. Mulai. Silakan kami dari kelompok Apel akan mempresentasikan saluran mobilitas sosial dan dampak mobilitas sosial. Saya Ella, Fatihul, Cynthia, Nesha, Feby, dan Desta. Saluran mobilitas sosial. Gagal melamar sebagai pekerjaan membuat Dekma akhirnya melakoni profesi sebagai guru bahasa Inggris di sebuah kampus lokal di Cina. Pada 1995, Dekma mendapat kesempatan terbang ke Amerika Serikat. Dekma disebut kendaraan Cina membuat berbagai teknologi. Ternyata memang jika keadaan pikiran
Ya, masuk kesimpulan. Dampaknya ada dampak. Dampaknya ada nggak? Dia menjadi sukses, Pak. Oh, dia menjadi sukses. Kesimpulannya? Dari cerita Jack Ma, inilah kita harus bisa belajar tentang usaha. Kita tidak akan tahu apa hasilnya jika tidak mencoba hal tersebut. Kita tidak akan tahu manakah langkah yang akan membawa kita menuju pada kesuksesan. Jangan merasa lemah dan putus asa dalam mencoba sesuatu. Dan jangan pernah menyerah untuk selalu mencoba karena kegagalan adalah kunci kesuksesan. Oke. Ya, silakan moderator masuk ke sesi pertanyaan. Yang ingin bertanya, Ya, jadi perkenalkan nama dan asal kelompok. saya Joy dari Dampak organisasi profesi Jack Ma. Dampak organisasi profesi Jack Ma. Ayo, cari. Nah, bisa jawab kan? Tidak. Tidak bisa? Nah, kalau tidak bisa tutup diskusinya. Terima kasih. Ya, bentar lewat. Ya, tutup diskusinya. Tutup presentasi dan terima kasih. Sekian presentasi kami hari ini. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tepuk tangan. Ya, jadi kita kalau ada teman yang presentasi perhatikan. Kemudian ini mengapa presentasinya jadi seperti itu? Karena miskoordinasi, kurang koordinasi. Ya. Jadi mungkin nanti kelompok apel bisa memperbaiki apa yang sudah Bapak ajarkan tadi. Ya, pokoknya biasakan apapun yang dilakukan teman, baik maksimal maupun kurang maksimal, tetap harus diberi apresiasi. Ya, biasakan apresiasi. Ibu kalian saja kalau kalian jadi, wih bagus. Wah, oh, kalian tidak jatuh lagi kalau jalan lancar. Benar nggak kalau masih kecil? Bu, aku dapat ranking 5. Oh, nggak apa-apa. Mungkin tahun depan ranking 1, ranking 5 juga udah bagus. Itu namanya apresiasi. Biasakan memberikan apresiasi. Biar orang, teman kita, saudara kita itu semangat terus dengan apa yang mereka kerjakan. Oke, lanjut ke kelompok berikutnya. Kelompok Rahma dan kawan-kawan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Jeruk ingin mempresentasikan. Kami dari kelompok Jeruk dengan saya sendiri, Reti, Alifa, Rahma, dan Naila. Di sini saya akan mempresentasikan tentang saluran mobilitas sosial dengan dampak mobilitas sosial. 1. Organisasi profesi. Jack Ma menjadi seorang dampak mobilitas sosial. Jack Ma menjadi seorang pengusaha yang sukses. 2. Organisasi ekonomi, dampak mobilitas sosial. Jack Ma merupakan pendiri sekaligus chairman eksekutif dari Alibaba Group, perusahaan e-commerce. terbesar di Tiongkok. 3. Lembaga pendidikan. Jack Ma pernah bersekolah dan memiliki jurusan bahasa Inggris dan digunakan untuk bekerja sebagai guru bahasa Inggris. Ya, kesimpulan. Kesimpulan hasil diskusi dari perjalanan Jack Ma, kita belajar untuk tidak menyerah walaupun gagal berkali-kali, tetapi ia tetap berusaha untuk tetap mencobanya. Ya, silakan masuk ke sesi pertanyaan. Tanya teman siapa yang mau bertanya. Mari teman-teman yang ingin bertanya. Berdiri dari kelompok mana? Saya dari kelompok
Perkenalkan, saya dari kelompok. Sebelumnya ingin bertanya apa saja kendala atau masalah yang pernah Jekma alami saat mendirikan Alibaba? Mana itu? Pernah salah saat dengan yang Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Dari belajar tadi, siapa pertanyaan yang tidak terjawab? Yang kelompok tadi yang pertama. Pertanyaan yang mana yang tidak terjawab? Apa deh? Oh, bukan ya? Apa dampak negatif? Apakah ada dampak negatif dari mobilitas sosial? Oke, dampak negatif dari mobilitas sosial yang dilakukan oleh Jack. Tadi kan Bapak suruh cari di HP, ya kan? Ada dampak negatif yang tidak ditampilkan video, tapi kalau kalian belajar berliterasi, belajar mencari sumber pembelajaran dari manapun, ya, di HP itu ada tulisan bahwa Jack Ma bermasalah dalam mobilitas sosialnya di bidang politik, di mana Jack Ma bermasalah dengan pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok. Jadi pelajaran minggu depan Bapak bakal melatih lagi kalian untuk mencari literasi yang lebih banyak dari internet. Tidak hanya di Wikipedia, buka semuanya. Permasalahan hidup Jack Ma misalnya tulis di Google, ya kan? Seperti itu ya, spesifik nyari di Google itu. Misalnya kalian mau cari kenapa Lesti dibanting, nah, jangan cuma tulis Lesti, jangan, tapi kenapa Lesti dibanting. Jadi harus ada namanya subjek, kemudian predikat, objek, keterangan dalam bertanya. Kenapa? Misalnya bertanya, kenapa Pak Yanda 11-12 dengan jongkok? Kan bukan jongkok, jongkok. Ya? Kan? Bukan jongkok ya, bukan jongkok ya. Nah, seperti itu. Ada dampak negatif ya. Apa pertanyaan selanjutnya tadi? Apa dampak organisasi profesi Jekma? Nah, dampak organisasi profesi Jack Ma. Dampak negatif. Dampaknya organisasi profesi. Dampaknya adalah Cina memiliki perusahaan internet yang masuk dalam jajaran 10 besar dunia melalui Alibaba. Sehingga Cina bisa mengembangkan atau menginformasikan apa yang ada di dalam negaranya menjadi lebih cepat melalui Alibaba. Oke, itu belajar kita tadi. Kita sudah belajar melalui metode diskusi. Selanjutnya, siapa yang bisa membuat kesimpulan hasil belajar pada hari ini? Ya, Anak, silakan. Dampak saluran mobilitas di kehidupan sosial adalah organisasi ekonomi, organisasi keahlian, angkatan bersenjata, lembaga keagamaan, dan dampak mobilitasnya mendorong seseorang mempercepat pertumbuhan sosial. Oke, ya, itu kesimpulan kita belajar hari ini. Ya, saluran dan dampak mobilitas sosial ada melalui organisasi pendidikan, organisasi ekonomi. Kita ada satu yang tidak dijelaskan bahwa dalam dampak mobilitas sosial itu ada yang namanya dampak psikologis. Nah, makanya kata orang itu jangan mimpi tinggi-tinggi. Nah, aku pengen kayak Jack Ma. Lihat dulu kalian semangatnya kayak Jack Ma tidak. Nanti tidak tersampaikan. Nah, jalan milik ada di sini simpang tiap hari bolak-balik. Apa namanya? Nah, tiap hari manggil orang, gila. Ya. Ya, nanti setelah pulang sekolah, Bapak kirimkan soal ke kalian melalui Google Form. Ya, tapi kerjakan di rumah. Dan soal itu Bapak bikin cuma bisa 10 menit. Soal nanti 10 menit. Jadi waktu pengerjaan soalnya cuma 10 menit. Jadi tidak ada kesempatan kalian untuk membuka buku. Ya, itu proses. Kemudian setelah proses Bapak bakal periksa. Jika nilai kalian di bawah KKM, maka akan Bapak lakukan remedial. Jika nilai kalian di atas KKM,
KKM ada namanya pengayaan. Tahu pengayaan? Apa? Pengayaan itu dari kata-kata kaya. Kaya dikasih imbuhan pengayaan. Berarti jika nilai kalian sudah di atas 70, kalian diberi materi yang lebih banyak biar ilmu kalian lebih kaya. Itu namanya pengayaan. Bukan diayak, bukan, tapi pengayaan. Kalau pengayakan itu kan beda, tapi kalau pengayaan itu adalah mengayakan. Ya. Lanjut, bagus. Kelompok yang paling bagus hari ini siapa? Menurut kalian kelompok yang paling bagus? Kelompok Rama? Karena yang lain tidak pede, berarti Bapak kasih ke kelompok yang paling pede. Beri aplaus untuk kelompok Rama dan kelompok. Kelompok apa tadi? Namanya? Lemon. Jeruk. Kelompok jeruk ya. Jadi pede itu penting nak. Ganteng nggak? Ganteng lah. Nah. Gak apa-apa. Gak apa-apa terlalu pede. Karena kalau tidak pede, kalian kan tadi presentasi ke Ella buku-buku. Harus pede. Harus pede. Nah, bukan orang lain ini. Kepedean itu ada misalnya kita sudah tahu tidak sanggup kuliah di kedokteran, otak pas-pasan ngambil kedokteran karena kaya. Itu namanya kepedean. Ya. Pesan moral dari Mr. Jack, kita lihat video Mr. Jack ini tadi. Ya, nggak ganteng, badannya pendek, kurus, ya, rambutnya garang, ya. Tapi kita bisa ambil petik pelajaran bahwa dengan dia yang kaya, semangatnya yang pantang menyerah, ditolak KMC, ditolak kerja 3 kali, tidak lulus SD 3 kali, tidak lulus SMP 2 kali. Kalau kalian yang kejadiannya itu kayak mungkin kalau menurut Bapak sudah jadilah sekolah kebun aja. Enggak? Kan 5 kali tidak lulus. Sudah 5 kali tidak lulus. Dia pantang menyerah. Jack Ma tadi pantang menyerah, hingga dia sekarang menjadi orang terkaya, termasuk orang terkaya di dunia. Orang kalau kaya nak, dia tidak pikir duit lagi nak, sudah tidak pikir uang lagi. Buktinya di akhir ini dia keluar dari Alibaba, saya mau bagi-bagi duit saja dengan orang. Karena duit sudah kebanyakan. Nah, sudah kalau duit sudah kebanyakan kalian bisa seperti itu. Kalau duit kalian dikit tidak bisa seperti itu. Nah, jadi carilah duit banyak-banyak dengan cara yang halal dan pantang menyerah. Ada pertanyaan tidak ada ya? Kalau tidak ada, Bapak mau tanya sekarang ke kalian. Siapa yang bisa, menurut kalian pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Apakah perlu dirubah ke depannya? Perlu. Apa yang perlu dirubah? Hah? Soal? Materi. Oh, kalau materi kan tiap minggu berubah ya. Enggak, metode kita belajar. Apakah minggu depan harus Bapak saja yang berbicara atau pakai video seperti ini? Pakai video ya. Oke, habis pelajaran kita hari ini setelah sebentar lagi akan selesai. Marilah kita menutup pembelajaran di hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.